beliau menjelaskan katanya waktu itu aku lagi main di pinggir sungai, lalu aku hanyut, terus aku diambil sama Ibu Nur, lalu dimandikan di rumah beliau. Speechless, aku langsung kok bisa gitu. Tanpa beliau mungkin ceritaku hari ini sudah beda. Assalamualaikum sahabat lagi populer dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan setiap urusan. Baik sahabat semuanya, ini ada yang menarik terkait dengan kasus Guru Madin di Demak yang kemarin sempat didenda 25 juta rupiah dan akhirnya turun menjadi 12,5 juta, yang kasus ini kan viral begitu ya. Nah, ada yang menarik teman-teman bahwa ternyata istri dari Kiai Zuhdi Demak tersebut itu pernah ya menolong seorang pengusaha yang sukses sob ya. Jadi pengusaha ini kemudian teringat dengan kisahnya waktu kecil. Pengusaha ini pernah hanyut di sungai ditolong oleh istri dari Abah Zuhdi sob. Dan juga Abah Yazudi beserta dan juga keluarga Abah Yazudi itu juga ikut merawat pengusaha ini sob. Hingga akhirnya pengusaha ini pun karena berita ini viral ya mendatangi rumah Kiai Abah Yazudi. Hingga saat ini ketika berita ini menjadi viral, maka pengusaha ini akhirnya mendatangi rumah Kiai Zuhdi tersebut sob. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita saksikan videonya berikut ini. Jadi ada berita viral banget, seorang viral guru banget nih. Madin di Desa Karanganyar, Kota Demak, didenda 25 juta. Dan aku baru tahu, barusan ditelepon sama ibu aku, dan ternyata guru itu tuh pernah nolongin aku waktu kecil, waktu hanyut di sungai. Masya Allah, semoga aku bisa segera pulang ke Demak. Insya Allah nanti mau mampir ke Pak Kiai, dan pokoknya doakan semoga aku bisa segera ke sana buat silaturahmi. Oke, ini adalah seorang pengusaha perempuan ya, namanya Owner Kenan Hijab Indonesia, guys. Kita simak videonya kelanjutannya. Silaturahmi ke rumah Guru Madin yang sempat viral, didenda 25 juta, dan ternyata istri beliau pernah menyelamatkan saya yang hanyut di sungai. Banyak banget yang nanya, "Kak, ceritain dong alurnya. Kak, kok bisa? Kak Fian asli Demak." Oke, aku jawab satu-satu ya guys. Penasaran dari pertanyaan kalian semua? Iya bener guys, aku asli Kota Demak, Kota Wali. Oke, aku jelasin ya kronologinya. Nah, jadi aku tuh penasaran banget kenapa aku bisa hanyut ke sungai. Aku tanyakan langsung penjelasan dari Pak Zuhdi dan Ibu Nur. Beberapa tahun lalu, pas waktu aku masih umur 3 tahun, aku diasuh sama bapakku dan ibuku jadi TKW di Arab Saudi. Jadi ketika umur 3 tahun, aku selalu ikut bapakku jualan mainan keliling ke tempat-tempat sekolahan. Nah, tepatnya ada di Karanganyar waktu itu. Nah, beliau menjelaskan katanya waktu itu aku lagi main di pinggir sungai, lalu aku hanyut, terus aku diambil sama Ibu Nur, lalu dimandikan di rumah beliau. Speechless, aku langsung kok bisa gitu. Tanpa beliau mungkin ceritaku hari ini sudah beda. Tapi Allah kirimkan pertolongan lewat seorang istri guru. Beliau menyelamatkanku yang hampir terbawa arus air. Hari ini aku niatkan terbang dari Karawang langsung ke Karanganyar untuk bertemu beliau. Masya Allah guys, aku gak nyangka bisa bertemu dengan Guru Madin yang jasanya luar biasa banget. 30 tahun mengabdi mengajar agama untuk murid-muridnya yang dia sayangi. Di sini pelajaran yang bisa saya ambil adalah jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan membalas dan kapan Allah akan memberikan hadiah yang besar. Hanyut ke sungai. Enggak ke sungai. Itu kaleng. Oh, kaleng. Oh, coberan. Dodol mainan itu loh ya. Mainan sambil ngomong kamu. Kan ibu kan luar negeri bapaknya. Ayo kayak tak salah ini. Gila ada juga dijak premo premo terus sekolah-sekolah dijak. Sumpah guys, nyimak cerita seperti ini, aduh bikin nangis guys. Kalian juga nangis pasti guys.
Aku aja sampai mengeluarkan air mata ini guys ya. Begitu, aduh kok bisa ya. Jadi pengusaha wanita ini dulu waktu kecil diasuh oleh istri dari Aba Yazudi ya, karena ditinggal ibunya jadi TKW begitu ya. Sampai segitunya ya dia ditolong waktu hanyut di sungai. Coba bayangin kalau waktu itu dia ditolong guys. Bikin terangnya. Oke. Insya Allah tabarakallah, dari viralnya Guru Madin kemarin, ini bisa kita ambil pelajarannya Yore, bahwasannya untuk dinaikannya derajat seseorang itu harus melalui ujian terlebih dahulu. Beliau Guru Madin asal Demak, yakni Guru Zudi, beliau ini dilaporkan oleh wali murid dan didenda 25 juta sampai beliau menjual sepeda motor yang beliau buat untuk kendaraan mengajar. Dan sekarang setelah dilaporkannya beliau mendapatkan rezeki yang berlimpah, yakni dinaikkan derajatnya oleh dermawan-dermawan, oleh Gus-Gus seperti Gus Miftah, Gus Taj, dan para kiai-kiai lainnya. Masya Allah ya. Hidup Guru Madin. Oke, dan ini adalah video Pak Aba Yazudi beserta istrinya berangkat umroh guys. Alhamdulillah jadi beneran nih guys. Senang lihat ini guys. Jadi terharu ini aku guys. Gara-gara kasus seperti ini beliau jadi dikenal di mana-mana ya, banyak yang menaruh simpati kepada Aba Yazudi ini sob ya. Mengane wong-wong kuwi mau niku wonten asli niku amalan apa Pak? Lah wis. Kok kepengin amalan apa wong Islam lah malah ibadah ping 5. Nek ate sak ping 5 qobliyah ba'diyah. Nek wong njen rodok kuat ya nek bengi ya tangi. Salat tahajud nek umpane kok wah sok kapan aku salat tasbih kok arang-arang. Nek iso dikerepi asale seminggu sepisan ya seminggu ping pindho. Asale seminggu ping pindho ya seminggu dikabehno. Ya pernah apik no. Ora kok ya gara-gara iki. Saat itu wonten takut terima sekolah madrasah sih wong gede-gede demoro kabeh ngene. Ora diamalan apa-apa. Begitu ya. Jadi amalan ini kelihatannya memang biasa-biasa aja sob ya. Sholat sunnah ya. Qobliyah, ba'diyah. Kemudian ada sholat tahajud, duha mungkin. Dan juga ya pokoknya amalan-amalan seperti sholat tasbih juga. Ini menjadikan beliau menjadi sosok yang akhirnya ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya melalui cara yang tak diduga-duga. Dari kesabaran beliau saat mengajar ya, dengan ikhlas beliau akhirnya bisa sampai ke tanah suci sobnya. Lo nggak ada rugi material, tapi kenapa lo bisa nuntut sampai 25 juta? Nah, lo kerugian apa sampai lo bisa nuntut kerugian material lu sampai 25 juta. Lu lihat itu kakek itu, lu lihat mukanya, dan lu lihat videonya waktu dia disuruh dipaksa tanda tangan di atas materai. Gua ngelihat videonya itu, ngelihat muka si kakeknya itu miris banget. Gua ngelihat sedih banget. Dia seperti orang yang pasrah dengan kehidupan, gak bisa berbuat apa-apa. Lu nuntut 25 juta itu kerugian lu apa? Oke, anak lu ditampar atau anak lu, maksud gua lu sayang sama anak lu, tapi itu gurunya, dan itu masih hal yang wajar. Maksud gue kalau gurunya sampai nampar juga ya itu masih hal yang wajar. Dan itu juga ditampar karena kelakuan anak lu, karena kelakuan ya anak lu yang nggak sesuai dengan didikan lu. Maksud gue, masa lu tuntut sampai 25 juta? Lu lihat videonya, lu coba kalian lihat videonya. Gue ngelihat videonya miris banget.
waktu si kakek tanda tangan itu dia wajahnya itu seperti orang yang pasrah, dipaksa untuk senyum tapi pengen melawan tapi nggak bisa, ya udah dia pasrah aja, udah disuruh tanda tangan. Gua nggak habis pikir sih, kerugian lu nggak nyampe 25 juta tapi lu bisa nuntut orang lu sampai 25 juta. Ini ya zaman dulu gua ya ditampar itu udah hal yang biasa sama guru. Maksud gua, oke, kalau lu sayang dengan anak lu sesayang-sayangnya orang tua sama anak lu ya dulu didik juga anak lu gitu. Maksud gua, lu didik di rumah supaya dia bisa nggak sampai keterlaluan dengan gurunya, dengan orang lain. Gua itu orang yang akan selalu menyalahkan orang tua kalau anak-anak itu berperilakuan tidak wajar. Gua akan selalu menyalahkan orang tuanya. Gua nggak akan menyalahkan anaknya. Kenapa? Karena anak itu tergantung didikan orang tuanya. Kalau anaknya sampai melakukan sesuatu yang tidak wajar, itu gua akan selalu menyalahkan orang tuanya. Dan kalau misalnya anak lu melakukan sesuatu, harusnya lu sadar itu lu yang salah, didikan lu yang salah. Lu nggak bisa bilang tergantung lingkungan, tergantung orang tua. Menurut gua pribadi, tergantung orang tua. Apapun itu, mau lingkungan mau segala macam, karena lingkungan anak itu orang tua yang nentuin. Lu yang nentuin mau anak lu bergaul dengan lingkungan seperti apa, lu yang nentuin, orang tua yang nentuin. Ini hanya karena anak lu ditampar atau dididik dengan keras oleh gurunya, lu sampai nuntut kerugian 25 juta. Yang mana itu sebenarnya lu nggak sampai kerugian sampai segitu. Maksud gua, lu ngapain lu ngambil kesempatan gitu? Maksud gua, lu buat apa ngambil kesempatan? Guru Madin di Demak ternyata seorang pemaaf guys ya. Jadi di VT sebelumnya saya salah menilai beliau. Dan yang bikin saya kagum, jujur ya, beliau ini menolak uang kembalian denda itu guys. Ternyata karena ikhlas. Dan akhirnya apa? Beliau dapat santunan atau bantuan dari mana-mana guys. Boleh jadi itu udah jadi rezekinya. Oke sob ya, jadi memang begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang ya, kadang melalui dengan cara-cara yang tak terduga seperti didolimi terlebih dahulu ya, diancam sana sini, kemudian sampai ketakutan. Beliau rela menjual sepeda motor yang kesayangannya itu ya, satu-satunya, bahkan sampai berhutang untuk menutupi semuanya. Dan kemudian dengan cara yang tak terduga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi beliau Abah Yai Zuhdi ya. Tentu ini didasari dengan tirakat terlebih dahulu sebagaimana yang dipaparkan oleh Abah Yai Zuhdi. Tidak cukup dengan melakukan yang wajib-wajib saja, tetapi yang sunnah juga beliau lakukan sob ya. Oke, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar senantiasa bersabar di dalam segala hal. Oke, baik, itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.